Diduga lapuk atap gedung SMKN 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ambruk saat proses kegiatan belajar. Akibatnya puluhan siswa tertimpa reruntuhan hingga terluka. Kepanikan melanda para pelajar saat atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Jawa Barat ambruk. Para pelajar bahkan sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan atap gedung sekolah. Akibatnya, 30 orang pelajar dilarikan ke rumah sakit akibat luka. Petugas gabungan yang tiba di lokasi segera mengevakuasi para siswa, termasuk barang-barang yang tertimbun reruntuhan. Korban tadi awal yang dibawa oleh ambulans secara pulang pergi itu sekitar ada 30 sampai 35. Setelah kami cek tadi dari Intel ke rumah sakit, itu ada 17 di rumah sakit Tamrin dan 1 di rumah sakit Mary, semuanya luka ringan. Untuk mengantisipasi ambruk susulan, pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ibunda Del Pedro Marhain, tersangka dugaan penghasutan demo berujung rusuh, menangis saat membesuk putranya di rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, Del Pedro juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Isak tangis Magda Antisa, Ibunda Del Pedro Marhain, tidak terbendung saat akan membesuk putranya yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya siang tadi. Seperti yang kita saksikan ya, sambil memeluk tubuh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Ibunda Del Pedro meluapkan isi hatinya, kesedihannya. Ibunda Del Pedro mengatakan bahwa anaknya bukanlah seorang koruptor sehingga tidak layak diperlakukan seperti ini, tidak sepatutnya ditahan polisi. Ibunda Del Pedro membesuk putranya bersama sang kakak, membawa buku dan makanan seperti yang diminta anaknya, Del Pedro. Tidak hanya sang ibunda, pemirsa, Del Pedro Marhain juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Kunjungan tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada Del Pedro Marhain. Del Pedro saat ini telah berstatus tersangka dalam dugaan penghasutan demo berujung rusuh pada akhir Agustus lalu. Penangkapan menuai kritik publik sebagai pembungkaman kebebasan sipil, penyempitan ruang demokrasi. Sebelumnya Menko Kumham Impas, maksud kami Menko Kumham Imipas RI, Yusril Iza Mahendra, bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Menko Kumham Imipas RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataruh Foundation Del Pedro Marhain. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Ya, lakukan pembelaan. Ya, sajikan saksi atau ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. Betul, gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah menyampaikan. Jangan ada hak-hak dari anda itu yang terkurangi. Baik, tugas kami dijaga. Baik, kami juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril menyebut ingin memastikan bahwa para tersangka telah mendapatkan hak-haknya terpenuhi.
Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menegaskan laporan TNI terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi tak bisa diproses. Pasalnya laporan tentang pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan Dansat Cyber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Pokoknya kan ikuti aja dari institusi. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ia menyebut lembaga negara atau institusi tidak bisa membuat laporan pencemaran nama baik karena tidak memiliki legal standing. Kalau dia mewakili TNI, beliau tidak memiliki legal standing, ya. Kalau dia mewakili lembaga TNI, karena dalam putusan nomor 105 tahun 2024 itu sudah jelas, ya, bahwa terkait dugaan pencemaran nama baik, ya, lembaga negara, kemudian pejabat atau institusi atau organisasi dilarang membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kalau yang Pak Dansat itu bertindak untuk dan atas nama institusi TNI, itu pasti laporannya ya diterima pengaduannya, tapi akan dihentikan dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring menyebut Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Temuan ini didapat dari patroli cyber yang dilakukan oleh TNI. Pihak TNI juga telah berkonsultasi dengan polisi terkait kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Tim Liputan iNews melaporkan.